Di manakah gereja yang benar? Surat Santo Agustinus melawan surat mendasar Manicheus, bagian 1, oleh Yosua Charles dalam kisah perjalanannya menjadi Katolik. Dan ini pelajaran yang dibagikannya part 29 dari 34. Sepanjang tulisan-tulisan para bapak gereja, orang diliputi oleh banyak referensi tentang gereja Katolik. Inilah salah satu alasan dari banyak alasan mengapa pembaca Protestan dan non-Katolik lainnya yang membaca para bapak gereja akhirnya menjadi Katolik. Lagi pula, jika satu-satunya gereja sejati yang didirikan oleh Kristus dan yang selalu diidentifikasi dari abad ke abad, yaitu gereja Katolik, maka mereka ingin berada di sana. Dalam mini-seri ini mengenai di manakah gereja yang benar, kami akan membahas karya-karya spesifik dari berbagai bapak gereja, di mana mereka yang terbuka untuk mempertimbangkan klaim-klaim Katolik dapat melihat sendiri mengenai bagaimana para bapak gereja menggambarkan mengenai satu-satunya gereja yang benar. Bagian pertama ini akan membahas surat dari Santo Agustinus yang berjudul Melawan Surat Mendasar Manicheus, yang ditulis pada tahun 397 Masehi, di mana di dalamnya Santo Agustinus menulis mengenai menentang ajaran sesat Manicheisme dan khususnya salah satu tulisan Manicheus. Yang lebih penting, di sini Santo Agustinus cukup jelas mengenai apa yang ia anggap sebagai gereja yang sejati dan berbagai karakteristiknya. Surat pada bab 4 bagian 5 yang berisi, karena di dalam gereja Katolik, kebijakan-kebijakan yang paling murni, yang pengetahuannya hanya dimiliki oleh segelintir orang rohani dalam hidup ini, belum lagi kebijaksanaan ini yang menurut Anda tidak ada di dalam gereja Katolik, namun terdapat banyak sekali kebijaksanaan. Hal-hal lain yang paling adil membuatku tetap ada di dadanya. Persetujuan dari berbagai bangsa dan negara membuatku tetap berada di dalam gereja. Begitu pula otoritasnya yang diresmikan oleh mujizat, dipupuk oleh harapan, diperluas oleh cinta, dan ditegakkan oleh usia. Suksesi para imam menjaga saya, mulai dari jabatan Rasul Petrus, yang kepadanya Tuhan setelah kebangkitannya memberikan tugas untuk menggembalakan domba-dombanya hingga ke keuskupan saat ini. Dan yang terakhir, nama Katolik itu sendiri yang bukan tanpa alasan di tengah begitu banyak ajaran sesat tetap dipertahankan oleh gereja. Sehingga meskipun semua bidah ingin disebut Katolik, namun ketika ada orang asing yang bertanya, di mana gereja Katolik bertemu? Tidak ada bidah yang berani menunjuk ke kapel atau ke rumahnya sendiri. Begitulah jumlah dan pentingnya ikatan berharga yang dimiliki oleh nama Kristiani yang menjaga umat beriman di gereja Katolik sebagaimana mestinya. Meskipun karena lambatnya pemahaman kita atau pencapaian kecil dalam hidup kita, kebenaran mungkin belum sepenuhnya mengungkapkan dirinya. Namun bagi Anda, ketika tidak ada hal-hal ini yang menarik atau mempertahankan saya, janji kebenaran adalah satu-satunya hal yang berperan. Sekarang, jika kebenaran telah dibuktikan dengan jelas sehingga tidak ada kemungkinan keraguan, maka hal itu harus didahulukan di atas semua hal yang membuat saya tetap bertahan di gereja Katolik. Tetapi, jika hanya ada janji tanpa pemenuhan apapun, tidak seorang pun akan menggerakkan diri saya dari iman yang mengikat pikiran saya dengan ikatan yang begitu kuat dan begitu kuat dengan nama Kristen. Santo Agustinus bahkan menyatakan bahwa kepercayaannya terhadap Injil bergantung pada otoritas gereja Katolik yang ditulis pada bab 5 bagian 6 yang berisi, bagi saya tidak boleh mempercayai Injil kecuali didorong oleh otoritas gereja Katolik. Jadi ketika mereka yang otoritasnya telah saya setujui untuk percaya kepada Injil, mengatakan kepada saya untuk tidak percaya kepada Manicheus, bagaimana saya tidak bisa menyetujuinya? Ya, ambil pilihanmu. Santo Agustinus kemudian melanjutkan dengan mengatakan bahwa ia tidak dapat mempercayai klaim Manicheus tentang Injil, sebab katanya
karena atas perintah umat Katolik, saya mempercayai Injil. Santo Agustinus tidak percaya pada ajaran sesat Manikiisme, sebab ia juga berkata, karena gereja Katolik memerintahkan dia untuk tidak mempercayainya. Namun katanya lagi, penganut Manikiisme berusaha untuk melemahkan rasa hormatnya terhadap otoritas Katolik yang memintanya untuk tidak mempercayai Katolik. Namun, Santo Agustinus tidak mau melakukannya. Sebab, menurut Santo Agustinus, mempercayai Manikiisme berarti melemahkan kepercayaannya, tidak hanya terhadap gereja Katolik, namun juga terhadap Injil itu sendiri. Sebab, bukan otoritas Manikiisme yang memberitakan Injil ke seluruh dunia, melainkan otoritas gereja Katolik. Hal ini juga akan menghancurkan kepercayaannya terhadap kitab suci, yang juga dia terima berdasarkan otoritas Katolik. Dia berkata, karena kalian orang Manikiisme mengutip kepada saya kitab suci yang saya percayai berdasarkan otoritas Katolik. Mengutip kitab Kisah Para Rasul, khususnya Santo Agustinus menyebutnya sebagai kitab yang harus saya percayai jika saya percaya Injil, karena baik tulisan Injil maupun kitab Kisah Para Rasul sama-sama dipuji oleh otoritas Katolik. Jadi, menurut Santo Agustinus, dalam karyanya Against the Fundamental Epistle of Manichaeus atau Melawan Surat Mendasar Manikeus, menurut Santo Agustinus, gereja yang satu dan benar dalam bukunya yaitu: pertama, apakah gereja Katolik? Kedua, dimulai pada abad pertama dengan bantuan berbagai mukjizat. Ketiga, terdiri dari banyak bangsa dan negara. Keempat, ditetapkan berdasarkan umur unggulnya. Kelima, terdiri dari suksesi imam mulai dari tahta Santo Petrus di Roma hingga saat ini, yang secara langsung ditetapkan oleh Kristus, seperti dalam Yohanes 21 ayat 15-17. 6. Memiliki nama gereja Katolik yang diakui bahkan oleh kelompok-kelompok sesat yang kadang-kadang ingin menganggap nama tersebut berasal dari diri mereka sendiri, namun tidak pernah melakukan hal tersebut ketika merujuk pada jemaat mereka sendiri. Ketika ada orang yang bertanya kepada mereka, di manakah gereja Katolik? Ketujuh, merupakan satu-satunya gereja di mana setiap umat beriman seharusnya menjadi anggotanya. Kelapan, memiliki wewenang untuk mengajarkan Injil yang menurut Santo Agustinus sudah cukup, sehingga ia dapat mempercayai Injil, kitab suci. 9. Diakui dan disebut gereja Katolik dari zaman ke zaman, bahkan di tengah naik turunnya begitu banyak ajaran sesat. Ke-10. Memiliki wewenang untuk mengidentifikasi bidah yang tidak boleh dipercaya dan yang ajarannya bertentangan dengan Injil, dan hanya mereka yang mempunyai wewenang untuk menyebarkannya ke dunia. Ya, hanya ada satu denominasi yang saat ini membuat klaim yang sama persis sebagai satu-satunya gereja yang benar, seperti yang dikatakan oleh Santo Agustinus, dan juga dikenal oleh para anggotanya, dan juga di dunia luar dengan nama yang sama, yaitu Gereja Katolik. Demikian, semoga penjelasan dari Yosua Charles dalam pelajarannya menjadi Katolik dalam mempelajari sejarah Gereja Katolik kuno ini dapat menjadi inspirasi iman kita semua, dan tetaplah setia pada iman Katolik kita. Sampai jumpa lagi bersama saya, Benedikta. Salam sukacita.